warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, cerdas, semangat. Apa kabarnya Ananda yang soleh dan soleha? Bapak doakan semoga Ananda semuanya sehat walafiat, dan pada umumnya ya Bapak juga senantiasa dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, khususnya kelas atas ya, kelas 5. Hari ini insya Allah kita akan membahas latihan soal ya. Pelajaran 6 keterampilan dasar senam dengan alat. Kalau pekan kemarin kita sudah melaksanakan praktek ya, yaitu latihan bertumpu ya. Bagi yang praktek kemarin yang menggunakan alatnya yaitu matras dan kursi ya, untuk melompat dari atas kursi ke matras. Nah, pekan ini ya kita akan membahas latihan soalnya. Insya Allah pekan depan kita akan melaksanakan kuis ya. Nah, sebelum kita membahas latihan soal, kita berdoa dulu ya. Semoga Allah memberkahi kita hari ini ya. Marilah Anda kita buka kegiatan belajar kita dengan bersama melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda yang soleh dan soleha, bagi yang sudah memegang buku ya, silahkan Ananda buka bukunya halaman 113. Nah, pada hari ini Pak Erik tidak sendiri ya, karena Bapak mengajar di kelas 5 itu berdua dengan Pak Merdi. Nah, nanti membahas soalnya Bapak bagi dua. Yang pertama itu Pak Erik untuk pilihan ganda, dan yang kedua itu Pak Merdi untuk soal isian. Oke, sudah dibuka belum bukunya halaman 113? Oke, kalau sudah dibuka kita akan membahas sama-sama ya, siapkan pensilnya ya. Nomor 1, kita langsung mulai. Pilihan ganda, senam ketangkasan atau keterampilan menggunakan alat disebut senam A. artistik, B. aerobik, C. kebugaran, D. senam massal. Yang mana kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Kalau senam aerobik itu senamnya menggunakan musik ya, tapi musiknya lebih energik lagi. Kalau kebugaran itu biasanya SKJ yang sering kita laksanakan setiap hari Jumat. Kalau senam massal itu senamnya banyak orang, namanya massal ya. Nah, kira-kira yang mana kalau untuk senam alat? Ya, jawabannya adalah yang A, senam artistik. Oke, silakan disilang. Nomor 2, agar kamu dapat menghasilkan tumpuan yang kuat, kamu perlu melakukan latihan kekuatan pada otot titik-titik. A. kaki, B. punggung, C. perut, D. leher. Yang mana kira-kira jawabannya? Iya, untuk menghasilkan tumpuan yang kuat kita perlu melakukan latihan kekuatan pada otot kaki. Jawabannya adalah yang A. 3. Saat pendaratan kedua lutut harus titik-titik. A. lurus, B. terbuka lebar, C. ditekuk fleksibel, D. rapat. Yang mana kira-kira? Iya, jawabannya kita tentu C ya, ditekuk. Nomor 4, di bawah ini yang merupakan gerakan non lokomotor adalah, kalian masih ingat nggak pengertian non lokomotor? Ya, kalau non lokomotor itu tidak berpindah tempat ya, sedangkan lokomotor kebalikannya, yang berpindah tempat. Kita lihat yang tidak berpindah tempat di sini yang mana? A. mengayun lengan, B. meloncat, C. melompat, D. berlari. Kira-kira yang mana yang tidak berpindah tempat? Iya, jawabannya yang A.
mengayun lengan. Berikut nomor 5. Di bawah ini yang merupakan gerakan lokomotor. Nah, tadi non lokomotor, kalau yang ini lokomotor, artinya berpindah tempat. A. Mengayun lengan. B. Berdiri kedua lutut ditekuk. C. Melompat. D. Sikap kapal terbang. Yang mana kira-kira yang bergerak, yang berpindah tempat? Iya, jawabannya yang C. Melompat. Next, nomor 6. Gerakan melompat bertumpu pada titik-titik, lalu dilanjutkan dengan titik-titik. Ya. Sebenarnya ya, melompat dan meloncat berbeda. Bedanya di mana? Kalau melompat, ini perhatikan ya. Kalau melompat ya, itu menggunakan tumpuan satu kaki, ya. Mendaratnya dua kaki. Contohnya lompat jauh. Nah, itu menggunakan bertumpu satu kaki, mendaratnya dua kaki, itu lompat jauh. Nah, kalau meloncat itu menggunakan tumpuan dua kaki, mendarat dua kaki. Nah, biasanya meloncat itu dari ketinggian ke bawah. Nah, itu meloncat, atau dari bawah ke atas. Nah, itu meloncat menggunakan dua kaki tumpuannya, mendarat juga dua kaki. Nah, kita lihat soalnya di sini gerakan melompat. Nah, melompat ya, ingat melompat itu satu kaki tumpuannya ya. Kita lihat isiannya. A. Satu kaki melayang. B. Dua kaki melayang. C. Ujung kaki melayang. D. Tumit melayang. Nah, jadi gerakan melompat bertumpu pada titik-titik, lalu dilanjutkan dengan titik-titik. Isiannya yang mana kira-kira? Ini melompat ya, bukan meloncat. Iya, gerakannya isiannya adalah yang A, karena ini gerakan melompat ya. A. Satu kaki, melayang. Berikut jawaban. Berikut soal nomor 7. Gerakan meloncat. Nah, ini meloncat ya, beda. Tadi melompat, ini meloncat. Gerakan meloncat bertumpu pada titik-titik, lalu dilanjutkan dengan titik-titik. Oke, kita lihat jawabannya. A. Satu kaki, melayang. B. Dua kaki, melayang. C. Ujung kaki, melayang. D. Tumit, melayang. Gimana jawabannya? Iya, karena meloncat jadi bertumpunya dua kaki. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8. Pada pendaratan kedua lengan ke depan untuk titik-titik. A. Keharmonisan tubuh. B. Kewaspadaan tubuh. C. Keindahan tubuh. D. Keseimbangan tubuh. Yang mana kira-kira? Iya, yang D, untuk menyeimbangkan tubuh atau keseimbangan tubuh. Nomor 9. Salah satu hal yang menentukan keberhasilan gerakan melayang adalah, nah, kalau di lompat jauh ya, tapi di sini nggak dibahas lompat jauhnya. Ini berkenaan dengan lompat sebenarnya. Kalau di lompat jauh itu semakin cepat dia lari ya, semakin bagus dia melayang ya. Itu berhasil namanya melayangnya. Nah, di sini isiannya berlari cepat saat awalan. B. Berlari kecil saat awalan. C. Berjalan cepat saat awalan. D. Berjalan pelan saat awalan. Oke, yang benar yang mana jawabannya? Kalau D. Berjalan pelan saat awalan, pasti melayangnya nggak berhasil ya. Berjalan cepat saat awalan mungkin enggak juga. Kalau berlari kecil saat awalan masih kurang. Jadi yang benar adalah berlari cepat saat awalan, kemudian bertumpu, sudah selesai bertumpu dia badannya melayang. Jadi yang jawabannya adalah A ya, nomor 9. Sekarang nomor 10 ya.
Nah, di situ ada gambar. Kita baca. Gerakan seperti pada gambar di samping adalah gerakan A. Meloncat dan mengayun lengan ke atas. Nah, meloncat ya. B. Meloncat dan mengayun lengan ke bawah. B. Melompat dan mengayun lengan ke atas. D. Melompat dan mengayun lengan ke bawah. Nah, kita perhatikan tanda panahnya ada kemana? Iya, tanda panahnya ada ke atas. Nah, artinya tangannya itu menunjukkan tangan ya. Nah, artinya tangannya itu ke atas ya gerakannya. Nah, kita lihat tumpuannya. Dia melompat apa meloncat? Ya, karena dia bertumpu dengan kedua kaki, artinya dia meloncat. Nah, jadi meloncat dan mengayun lengan ke atas. Mana jawabannya? Yang A. Oke, ya semuanya sudah mengisi pilihan gandanya. Kalau sudah, nanti kalian akan lanjutkan bersama Pak Merdi untuk membahas soal isiannya. Oke, ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda, kita akan membahas soal isian ya sekarang bersama Pak Merdi. Mantap! Ananda, silakan perhatikan ya soalnya. Kita langsung saja ya. Number 1. Sikap bergantung pada palang melatih kekuatan otot. Nah, jawabannya adalah kalau di palang itu kita bergantung ya. Jadi otot apa yang dipakai? Ya, otot lengan. Ya, silakan diisi otot lengan atau otot tangan atau juga otot bahu ya. Oke, Ananda silakan diisi otot lengan atau otot tangan, otot bahu ya. Jadi jawabannya adalah otot tangan dan bahu. Oke, silakan diisi. Kita lanjut nomor 2. Sikap bergantung dan bertahan lebih dari 3 detik dapat mengulurkan otot. Nah, masih bergantung ya. Jadi saat bergantung itu penguluran otot yang dipakai adalah otot perut dan pinggang. Ya, Ananda bisa tulis ya, otot perut dan pinggang. Oke Ananda, kalau sudah kita lanjut ya nomor 3. Saat melayang dan berputar ke kiri, kepala berpaling ke arah titik-titik. Nah, jadi saat melayang dan berputar ke kiri, kepala berpaling ke arah, jawabannya adalah ke arah punggung atau paha. Ya, silakan ditulis ya Ananda. Kalau sudah kita lanjut nomor 4. Saat melayang dan berputar ke kiri, maka tangan kanan segera menyilang ke mana yuk? Yang tahu? Jawabannya adalah ke atas. Ya, saat berputar menyilang tangan ke atas. Nomor 5. Lanjut ya. Saat pendaratan, pandangan harus diarahkan ke titik-titik. Jawabannya adalah ke depan. Oke, silakan ditulis Ananda. Jawabannya ke depan. Kita lanjut nomor 6. Sikap kaki saat menolak adalah titik-titik. Saat menolak itu jawabannya adalah ditekuk secukupnya ya, supaya mendapatkan power ya. Saat menolak itu mendapatkan tenaga, ditekuk ya. Menolak itu kakinya sedikit ditekuk supaya mendapatkan tenaga yang lumayan kuat ya. Jadi ada gaya pegas ya gitu. Ya Nanda, silakan ditulis. Jawaban nomor 6 adalah ditekuk secukupnya. Kita lanjut nomor 7. Saat melayang, pandangan diarahkan ke titik-titik. Nah, jawabannya adalah ke depan ya. Oke. Kita lanjut lagi nomor 8.
Saat badan berputar ke kiri, pandangan diarahkan ke, jawabannya adalah ke depan lagi. Ya, silakan ditulis jawabannya ke depan. Lanjut nomor 9. Salah satu cara sikap keseimbangan adalah, nah, gerakan apa yang bisa untuk melatih keseimbangan? Ada yang tahu? Ya, salah satunya adalah berdiri dengan satu kaki. Nah, Ananda silakan diisi, jawabannya adalah berdiri dengan satu kaki. Kita lanjut ya, nomor 10. Saat memutar badan, posisi kaki titik-titik, sedangkan posisi tangan titik-titik. Nah, saat memutar badan itu posisi kakinya adalah rapat. Oke, sedangkan posisi tangan disilangkan, ya, disilangkan dan diangkat ke atas. Jadi jawabannya untuk posisi kaki adalah rapat, ya, sedangkan untuk posisi tangan disilangkan dan diangkat ke atas. Oke, Nanda silakan diisi ya. Baiklah Nanda, kalau sudah semua kita tutup dulu bukunya. Nah, baiklah Ananda, tadi kita sudah membahas soal ya. Ananda silakan kerjakan di rumah ya. Untuk buktinya Ananda silakan absen saja ya di kolom komentar. Nah, buat nama dan kelasnya saja, bahwasanya Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, itu saja ya Ananda. Baiklah Ananda, mungkin di sini dulu ya pertemuan pembelajaran kita hari ini. Ada baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa pekan depan kita akan kuis. Nah, Ananda pelajari saja bab 6 ini ya, atau pelajaran 6 ini pelajari saja ya. Nanti saat kuis Ananda harus jujur ya. Nah, Bapak harapkan Ananda di rumah melakukan atau mengerjakan soal ini dengan jujur ya. Nah, karena Pak Merdi dan Pak Erik tidak tahu ya, Ananda kan di rumah. Jadi Pak Merdi dan Pak Erik tidak tahu ya, apakah Ananda mengerjakan soalnya sendiri atau bersama-sama sekampung atau se-RT. Pak Merdi nggak tahu ya. Oke, baiklah Ananda, mungkin di sini dulu pembelajaran kita. Pak akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.